Polemik panas Mario Teguh dan Aryo Kiswinar kini telah bergulir di ranah hukum. Setelah mempolisikan Mario Teguh, kemarin Aryani, ibu Kiswinar, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dicecar sekitar 23 pertanyaan. Mantan istri Mario Teguh itu menjalani pemeriksaan hampir 7 jam lamanya. Aryani yang datang dengan kuasa hukum tanpa didampingi sang putra tercinta Aryo Kiswinar mengaku telah membeberkan semua fakta yang diketahuinya ke penyidik Polda Metro Jaya. Tadi diperiksa mulai dari jam 10:30 efektifnya ya sampai tadi 5:30, tapi diselingi dengan beberapa kali istirahat, sholat dan makan siang dan sebagainya. Kemudian saya ditanyakan ada 23 pertanyaan. Semuanya sudah saya sampaikan ke penyidik, Mbak. Jadi silahkan nanti menggali dari penyidik saja. Banyak yang kami tanyakan, yang materi penyidikan yang kami harus menggali dari keterangan saksi-saksi lain. Nah, jadi kami mengagendakan untuk hari Jumat jam 13 setelah sholat Jumat kami akan memeriksa Aryo Kiswinar, termasuk besok akan memeriksa dari pihak juga. Pencarian jati diri Kiswinar tentang siapa ayah kandungnya sebenarnya bisa terjawab ketika tes DNA terlaksana. Tapi belum teka-teki ini menemukan titik terang, polemik dua belah pihak terlanjur kusut. Pihak Mario Teguh yang sudah mengajukan permohonan tes DNA kepada tim DVI Mabes Polri justru ditanggapi dengan dingin oleh kubu Aryani. Menurut Ibunda Kiswinar, dirinya siap membuktikan jika Mario Teguh memang ayah kandung dari anaknya. Tapi mereka hanya mau menjalani tes DNA ketika penyidik yang memerintahkan hal tersebut. Kalau itu memang kan dari pertama diminta ya, gitu. Saya lebih halus ngomongnya, bukan ditantang tapi diminta gitu. Anak saya Aryo Kiswinar Teguh menerima ajakan itu dan tentunya saya juga merestui. Bang, tes DNA termasuk akan jadi pilihan juga nggak, Bang? Itu nanti masih lama, karena kami kan baru meriksa 2 saksi dalam hal ini, besok baru 3, Jumat 4. Artinya apabila itu dibutuhkan oleh penyidik, baru kami akan melakukan. Boleh saja pihak luar mengajukan itu boleh, sama saja. Tetapi proses itu kan belum, kami ini baru di awal masa sudah dilakukan. Pemeriksaan DNA ini bukan semata-mata dari keinginan klien kami atau keinginan dari Kiswinar, tetapi ini adalah semata-mata karena untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi klien kami, bagi Pak Mario Teguh, dan bagi Kiswinar. Bak bom waktu, persoalan yang sejak lama terpendam dan nyaris hilang kini mencuat ke permukaan. Tidak sekedar menyeret pertanyaan tentang jati diri Kiswinar, tapi juga berdampak pada kehidupan kedua belah pihak. Di tengah sikap Mario Teguh untuk mundur sebagai motivator ulung, Kiswinar justru menandatangani kontrak eksklusif dengan salah satu media. Saya mengundurkan diri, itu, oke? Saya sudah 60 tahun. Masa mau tetap? Sebetulnya kan ibu ini kan punya kegiatan sendiri, ya kan, sebagai seorang yang harus menjalankan aktivitasnya, dia mempunyai kegiatan yang cukup sibuk. Terus kemudian Kiswinar juga demikian. Jadi dia itu ingin membuat, jadi kalau seumpamanya nanti di sini diwawancara, di sini diwawancara, di sini diwawancara. Kan nanti akhirnya kan akan di sini tidak sama dengan di sini tidak sama dengan di sini. Jadi kita ingin satu corong. Ya itu kan rezekinya dia. Ya kita mengucapkan selamat. Jadi supaya dia kan jadi sibuk ya, kemudian punya penghasilan, apalagi Kiswinar kan penghasilan tambahan kan, selama ini kan dia sudah bekerja juga.
Polemik antara dua orang yang dulunya berbagi kasih sayang sebagai satu keluarga itu kini kian melebar kemana-mana. Faktor ekonomi juga digadang-gadang sebagai salah satu faktor kemunculan Aryo Kiswinar di hadapan publik. Setidaknya inilah yang dipertanyakan Mario Teguh yang merasa aneh ketika Kiswinar justru membuat pengakuan di tengah kehidupan Mario yang sudah sangat mapan. Lalu bagaimana pula dengan kabar bahwa Kiswinar mengincar harta warisan Mario Teguh sebesar 40 miliar? Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah mengapa dulu saat saya miskin, Kiswinar dengan tenang bisa memberitahu saya bahwa saya bukan ayahnya. Dan menyebut orang lain yang kaya dan berpengaruh sebagai ayahnya. Mengapa sekarang setelah kehidupan dan karir saya, alhamdulillah baik, dia tampil di publik dengan cara menyudutkan saya sebagai ayah yang mengingkari dan menelantarkannya. Apakah kalau saya masih miskin seperti dulu, Kiswinar akan datang dan menuntut pengakuan seperti saat ini? Dan bahkan saya bilang ada isu Kiswinar ngejar bagian warisan 40 miliar. Dari mana ngitungnya? Dari mana 40 miliar? Kita nggak tahu. Kamu pikir gampang ngitung hukum waris itu? Satu, kedua kan itu terjadi kalau Pak Mario meninggal, iya kan? Tapi saya cuma menunjukkan bahwa akibat kekacauan ini, akibat kasus privat ini masuk ke ruang publik, terjadilah seperti ini. 40 miliarnya itu saya juga nggak tahu dari mana. Ini kan gosip. Gitu. Malah saya blunder dibilang, wah ini nanti dilaporin polisi karena fitnah. Loh, saya bilang ini fitnah kok malah jadi dianggap soal statement. Jangan membias dulu ke yang lain-lain, apalagi harta gono gini. Nggak ada, kita nggak bicara uang. Somasi kita tidak menyebut uang. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa langkah Marissa Haque yang akhirnya mendatangi KPK dan melaporkan pesan singkat dari Titing? Benarkah Robby Abbas masih bersikukuh untuk membuat Shinta Bachir merasakan dinginnya tembok penjara?